Bayangin ini, suatu hari kita bangun tidur dan mendapati bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara benar-benar habis. Gimana caranya kita hidup tanpa listrik, transportasi, atau bahkan internet? Disinilah energi terbarukan datang sebagai penyelamat. Tapi, apa sih sebenarnya energi terbarukan itu? Dan kenapa penting banget untuk kita semua? Apa itu energi terbarukan? Oke, mari kita mulai dari dasar. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alami, yang bisa diperbarui atau nggak bakal habis. Contohnya, sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Berbeda banget sama bahan bakar fosil yang butuh jutaan tahun untuk terbentuk. Energi terbarukan ini selalu tersedia, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi kalau kamu lihat panel surya di atap rumah, atau turbin angin di tengah ladang, itu adalah cara manusia mengubah energi alami menjadi listrik yang kita gunakan setiap hari. Canggih, kan? Kenapa kita harus peduli? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus repot-repot beralih ke energi terbarukan? Jawabannya simpel tapi dalam. Karena bahan bakar fosil nggak cuma terbatas, tapi juga berbahaya. Saat kita membakar minyak atau batu bara, kita melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Hasilnya, pemanasan global yang bikin es kutub mencair, cuaca makin ekstrim, dan ekosistem kacau balau. Energi terbarukan, di sisi lain, hampir nggak menghasilkan polusi. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya atau angin sama sekali nggak melepaskan emisi karbon. Jadi, nggak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan. Win-win, kan? Jenis-jenis energi terbarukan. Penasaran jenis-jenisnya? Ini beberapa contoh yang lagi hits. 1. Tenaga surya. Panel surya mengubah sinar matahari jadi listrik. Simple banget, tapi butuh teknologi canggih. 2. Tenaga angin. Turbin angin menangkap kekuatan angin dan mengubahnya jadi energi listrik. Fun fact, satu turbin bisa menghasilkan cukup listrik untuk ratusan rumah. 3. Tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan aliran sungai atau bendungan untuk menggerakkan turbin. 4. Biomasa. Sisa-sisa organik, seperti limbah pertanian atau kayu, bisa diolah jadi energi. 5. Geothermal. Energi panas yang berasal dari inti bumi, biasanya digunakan di daerah dengan aktivitas vulkanik tinggi. Apa tantangan utamanya? Nah, meski terdengar sempurna, energi terbarukan juga punya tantangan. Misalnya, panel surya nggak bisa menghasilkan listrik kalau cuacanya mendung atau malam hari. Angin juga nggak selalu bertiup dengan kecepatan yang cukup. Itu sebabnya, para ilmuwan terus mencari cara untuk menyimpan energi terbarukan dalam baterai besar supaya bisa digunakan kapan saja. Selain itu, biaya awal untuk membangun infrastruktur energi terbarukan memang masih mahal. Tapi kalau dihitung jangka panjang, ini jauh lebih murah daripada terus-terusan membeli bahan bakar fosil. Masa depan energi terbarukan. Bayangin dunia di mana seluruh energi yang kita pakai berasal dari sumber terbarukan. Udara jadi lebih bersih, pemanasan global melambat, dan kita nggak perlu khawatir kehabisan sumber daya. Kedengarannya kayak utopia, tapi dengan perkembangan teknologi yang cepat, itu bisa jadi kenyataan dalam waktu dekat. Beberapa negara seperti Norwegia dan Islandia bahkan udah hampir sepenuhnya bergantung pada energi terbarukan. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak? Jadi, itulah gambaran tentang energi terbarukan dan kenapa ini jadi topik yang super penting. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang sains, teknologi, dan cara dunia kita berubah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.